belajar, silakan diperiksa dulu kanan kirinya ada kotoran atau tidak. Bukunya sudah disiapkan di atas meja? Sudah? Oke. Kalau begitu Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Oke, baik. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Baik, oke. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan yang pimpin doa Injil. Oke, baik. Oke, Ibu absen dulu. Anggun, Bakti, Lena, Navia. Kalian kalau misalkan mau bergerak atau misalkan mau melakukan aktivitas, apa yang kalian butuhkan? Energi. Energi itu kalian peroleh dari mana? Dari bahan makanan. Misalkan pagi-pagi Oktora sudah Ibu suruh lari keliling lapangan. Apakah Oktora bisa lari keliling lapangan kalau tidak sarapan? Tidak bisa, karena pasti akan pingsan ya Oktora ya. Oke, begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita ini juga membutuhkan yang namanya makanan. Pertanyaannya adalah dari manakah bahan makanan yang kita peroleh, yang kita makan itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui apa? Itu yang akan kita cari tahu pada hari ini ya, tentang sistem peredaran darah. Nah, di mana kompetensi dasar dari sistem peredaran ini yang pertama adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan dari sistem peredaran darah tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui kegiatan literasi dan video pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi komponen sistem peredaran darah manusia dengan benar. Nanti komponen sistem peredaran darah itu terdiri dari apa aja. Selanjutnya ada mengidentifikasi komponen darah pada manusia dengan benar, menjelaskan proses pembekuan darah. Nah, pembekuan darah itu apa nanti akan kalian pelajari hari ini. Selanjutnya membedakan fungsi sel-sel darah dengan baik, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan merangkum hubungan jenis golongan darah pada manusia dan transfusi darah. Ibu tanya dulu, kalian sudah tahu golongan darahnya dulu? Belum ada yang tahu? Belum pernah cek golongan darah? Oh gitu, baiklah. Oke, selanjutnya teknik penilaian seperti kemarin ada tes kognitif. Teknik penilaian kognitif ini nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi ya. Selanjutnya ada tes penilaian afektif. Ini berkaitan dengan sikap kalian selama kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tes psikomotorik. Ini berkaitan dengan bagaimana kerjasama kalian dalam berkelompok ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke materinya. Sebelum itu Ibu berikan video dulu tentang pengenalan sistem peredaran darah. Orientasi masalah kepada peserta didik. Kalian lihat ini gambar apa? Kaki-kaki yang terluka jatuh dari motor karena jumping. Ya, misalkan jatuh, nah terus kakinya ini akhirnya berdarah. Pertanyaannya, apakah yang terjadi pada gambar di atas setelah beberapa lama? Jadi ketika kalian luka, misalkan beberapa menit kemudian, bagaimana dengan lukamu? Apakah bagaimana darah pada lukanya? Terus yang kedua, apakah darahnya itu
Nah, itu dia. Itu yang akan kita cari tahu. Mengapa darah kita itu bisa berhenti mengalir ketika kita luka, ya. Jadi, Ibu akan bagikan kalian LKPD dulu. LKPD dan juga sekalian Ibu bagikan kalian bahan ajar. Nanti kalian tentukan kira-kira rumusan masalah apa yang kalian dapatkan dari kondisi ketika kita terluka, ya. Oke, kalau begitu Ibu bagikan dulu LKPD dan bahan ajarnya. Oke, kalau LKPD-nya sudah diterima, silakan kalian buka LKPD-nya. Di situ ada kolom untuk halaman keduanya, ya. Di situ ada kolom untuk menuliskan rumusan masalah apa yang kalian temukan dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, ya. Silakan dibuat rumusan masalahnya. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan diskusikan masalah apa yang kalian temukan ketika misalkan kalian itu mengalami luka. Apa masalah yang bisa kalian dapatkan dari situ? Oke, baik. Semua sudah menentukan rumusan masalahnya, kan? Sudah, oke. Kalau sudah, sekarang silakan kalian tentukan lagi hipotesis dari rumusan masalah yang sudah kalian buat. Hipotesis seperti biasa adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Ibu berikan kalian waktu selama 5 menit lagi. Silakan buat hipotesisnya dengan berdiskusi bersama kelompoknya. Silakan. Dua sampai diperhatikan ya, Nay, sampai dikerjakan juga. Oke, kita masuk untuk penyelidikan. Silakan kalian sambil dikerjakan perhatikan video yang berikut. Ini video tentang proses pembentukan darah. Bagaimana jika kita Proses pembuatan atau pembuatan merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan darah dan jadi luka. Proses pertama meliputi menetapkan pendarahan tubuh dari pintu luka, lepasan zat untuk menarik pintu pendarahan dari luka, dan pembentukan pendarahan darah. Indonesia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Oke, baik. Jadi video tadi itu menjelaskan bagaimana proses pembekuan darah. Jadi dari video di sini sebenarnya persepsi yang pertama itu sudah bisa terjawab, ya anak-anak, ya. Mengapa darah kita bisa berhenti mengalir? Inilah penyebabnya. Karena terjadi proses pembekuan darah. Oke, kalau begitu silakan kalian lanjutkan lagi pengerjaan LKPD-nya, ya. Hipotesisnya sudah, videonya sudah, silakan kalian lanjutkan mengisi LKPD-nya. Di situ ada soal dan juga ada tabel yang harus diisi. Oke, silakan diperhatikan lembar keempat dari LKPD-nya. Ya, itu tabel itu. Silakan kalian isi dulu tentang komponen yang ada pada sistem peredaran darah dan juga tolong kalian cari fungsi dari sel-sel dan komponen darah tersebut, ya. Seperti yang video sudah Ibu perlihatkan di awal tentang komponen-komponen darah,
kalian masukkan jawabannya di kolom, ya, di tabel yang sudah tersedia. Supaya ujiannya cepat selesai, kalian diskusi berbagi tugas, ya. Ada yang mencari tabel kah, yang soal untuk KKPD-nya, biar cepat selesai. Oke, kalau begitu silakan persiapkan 2 orang untuk kita evaluasi hasil diskusinya, ya, dan juga pengerjaan KPD-nya. Kelompok 1 sudah siap maju? Oke, kalau begitu silakan kita mulai presentasi kelompoknya. Ibu persilakan, yang pertama adalah kelompok 1. Silakan maju 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Karina, dan di sebelah saya Nur Aisyah. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok anak. Rumusan masalah. Mengapa darah pada luka tersebut bisa berhenti? Hipotesis, karena tubuh dapat menghentikan darah dengan cara alami, yaitu pembekuan darah. 2. Sel darah merah atau eritrosit. Ciri-ciri mempunyai bentuk cakram, bentuknya menyerupai donat, fungsi mengangkut oksigen ke paru-paru. 3. Sel darah putih atau leukosit. Ciri-ciri berbentuk tidak tetap dan bersifat ameboid, fungsi melindungi tubuh dari infeksi. 4. Trombosit memiliki bentuk beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang, fungsi melakukan pembekuan darah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke penguatan materi, ya. Jadi kalian sudah mengerjakan KPD dan tugasnya, sudah melakukan presentasi. Kita masuk ke penguatan materi sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini tadi sesuai dengan hasil diskusi kalian dan juga hasil pencarian di literatur, dibagi menjadi 3. Ada yang namanya darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah tentang darah saja. Minggu depan kita akan membahas jantung dan pembuluh darah. Nah, komponen darah itu terbagi menjadi 4. Ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping-keping darah. Sel darah merah atau untuk eritrosit itu fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru, di mana sel darah merah juga itu berfungsi sebagai untuk menghantarkan sari-sari makanan. Nah, kalau tadi pertanyaannya, mengapa bisa makanan kita itu diedarkan ke seluruh tubuh? Siapa pelakunya? Yaitu darah. Darah itu fungsinya adalah untuk membawa sari-sari makanan diedarkan dari sistem pencernaan kita ke seluruh tubuh, ya. Oke, kalau begitu, ya, sekian untuk penguatan materi dari Ibu. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian tes evaluasi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal pembelajaran. Kita akan melihat bagaimana pengetahuan kalian mengenai materinya. Kita akan melakukan tes evaluasi.
akhiri kegiatan pembelajaran kita. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua atas apresiasinya dalam belajar. Untuk kegiatan pembelajaran kita minggu depan, kita akan mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah dan juga bagaimana menghitung denyut nadi kalian. Ya, itu kegiatan pembelajaran kita untuk minggu depan. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, kita akhiri. Sebelum itu silakan satu orang pimpin doa dulu. Silakan Radit. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada